belajar mempersiapkan diri untuk UAS, ujian terakhir semester ini. Oke? Di semester ini kita belajar 4 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Jadi ada 4 ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, sama kitab Bilangan. Nah, hari ini terakhir Miss mau merangkum semua materi kitab Bilangan yang sudah berapa kali Miss kirimkan materinya. Miss minta untuk anak-anak catat. Nah, hari ini Miss akan merangkum semua dalam bentuk video. Oke? Sekarang kita buka dulu. Oh ya, kita lupa berdoa. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Kami tahu bahwa itu adalah pemeliharaan-Mu. Anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Sekarang kami mulai belajar kitab Bilangan, Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami memahami semuanya dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita buka buku. Lihat bagian kitab Ulangan halaman 28. Halaman 28, pengembaraan di padang gurun. Nah, untuk kitab Bilangan itu dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu dari Sinai ke Kades Barnea, dan selanjutnya dari Kades melalui padang gurun dan kembali. Terus selanjutnya itu dari Kades ke Yordan. Kita lihat yang pertama yaitu dari Sinai ke Kades Barnea. Kades Barnea itu adalah perkemahan terbesar atau yang paling lama di situ. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, kita sudah belajar kitab Bilangan. Kita belajar tentang kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tempat perbudakan, keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Nah, untuk mencapai tanah Kanaan, untuk sampai ke tujuan yaitu tanah Kanaan itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Tidak mudah seperti yang kita pergi ke pasar beli sayur dan pulang ke rumah. Tidak. Tapi mereka melalui proses demi proses atau tahap demi tahap, mereka berkemah di beberapa tempat baru mereka sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat. Yang pertama itu perjalanan mereka dari Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai, di situ di mana Tuhan berbicara kepada Musa dan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Dari Gunung Sinai mereka melanjutkan perjalanan ke Kades Barnea. Itu anak-anak boleh baca di Bilangan pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Tema kecil di situ adalah generasi yang kurang setia. Kenapa dikatakan generasi kurang setia? Karena orang-orang yang keluar dari Mesir pada waktu itu, mereka waktu di padang gurun, mereka di Gunung Sinai sampai mereka di Kades Barnea, mereka selalu protes kepada Musa. Mereka tidak mau mengikuti proses yang diizinkan Tuhan, tapi mereka protes kepada Musa. Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Kenapa kamu membawa kami keluar dari tempat di mana banyak bawang merah, banyak makanan di sana? Seperti itu. Kan kami bisa, emang di tanah Mesir itu tidak ada kuburan sehingga kamu membawa kami ke tempat ini. Ternyata mereka digolongkan generasi yang kurang setia. Nah, dalam perjalanan itu mereka yang keluar dari mulut hanya protes kepada Musa, Mereka tidak bersyukur bahwa Tuhan memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, keluar dari perbudakan kerja rodi yang mereka lakukan di Mesir, yang dipekerjakan oleh Raja Firaun kepada mereka. Nah, ternyata kita lihat dari ketidaktaatan orang-orang di generasi yang kurang setia ini, orang-orang Israel yang mereka keluar dari tanah Mesir ini, ternyata itu menghasilkan hukuman bagi mereka. Nanti kita tahu apa hukuman yang Tuhan kasih bagi mereka. Nah, kita lihat selanjutnya dari Kades melalui padang gurun dan kembali. Nah, menurut orang-orang yang melakukan penelitian bahwa perjalanan dari Mesir itu hanya membutuhkan beberapa hari sampai ke Kanaan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan orang Israel itu berputar-putar dari Kades Barnea, terus mereka di padang gurun, nanti baru mereka melanjutkan lagi perjalanan? Karena tadi akibat dari ketidaktaatan mereka tadi yang
Ini sudah sampaikan. Nah, waktu di padang gurun apa yang terjadi? Walaupun mereka tidak taat, Tuhan pelihara. Tuhan memberikan makanan roti dari sorga. Tuhan yang disebut mana. Tuhan memberikan apa? Daging berupa burung puyuh. Jadi apapun yang mereka minta, Tuhan sediakan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak taat, mereka protes, tapi Tuhan selalu menolong mereka. Tuhan selalu memberkati mereka. Kita lihat di bagian tema yang kecilnya, itu anak-anak boleh baca di Bilangan pasal 13 sampai pasal 19, dosa dan pemberontakan. Nah, kenapa dikatakan dosa dan pemberontakan di situ? Karena banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan, dan hal-hal lain yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka protes kepada Musa. Bahkan dalam perjalanan itu kita lihat mereka membuat apa? Waktu Musa di gunung pergi naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat anak lembu, domba, domba untuk mereka sembah. Bukan domba, anak lembu. Mereka kumpulkan anting-anting mereka. Mereka kumpulkan emas-emas mereka yang mereka sudah diizinkan Tuhan mereka ambil dari Mesir, yang orang-orang Mesir tabur bagi mereka waktu mereka mau keluar dari sana. Karena pada waktu itu Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati kepada mereka, maka diberikan apa? Emas seperti anting-anting, gelang dan lain-lain. Itu mereka kumpulkan, mereka minta Harun buat anak lembu mereka untuk disembah mereka. Itu mereka tidak setia, mereka berontak terhadap Musa. Mereka melawan Musa. Dan kita lihat selanjutnya. Nah, akibat dari pengembaraan ini adalah dosa. Apa yang mereka lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat lagi di bagian yang ketiga, dari Kades ke Yordan. Itu di situ anak-anak boleh baca Bilangan pasal 20 sampai pasal 36. Dan di situ adalah generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya ada generasi orang-orang yang lahir pada waktu di padang gurun, bukan lahir pada waktu di Mesir. Orang-orang yang tadinya keluar dari Mesir, mereka dibuat Tuhan semuanya mati di padang gurun. Dan Tuhan membangkitkan generasi selanjutnya, generasi yang taat, generasi yang mau setia, yaitu orang-orang yang lahir pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat di situ tinjauannya itu adalah kematian sebuah generasi. Jadi satu generasi, misalnya mungkin yang usia waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka lahir di Mesir itu, semua mati di padang gurun. Mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Nah, waktu itulah Tuhan membangkitkan generasi selanjutnya, generasi yang hanya 2 orang yang waktu keluar dari Mesir itu yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kemarin Miss kirim materi ini sempat bahas juga tentang Yosua. Yosua itu adalah, kalau zaman sekarang bilang, tangan kanannya pemimpin. Yosua itu adalah sering yang membantu Musa, menolong Musa dalam peperangan atau Musa mengambil keputusan. Dia selalu berada di belakang Musa. Pada akhirnya semua kepemimpinan dari Musa, apa yang Musa lakukan dia lihat, dan pada akhirnya dia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke mana? Ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi anak-anak boleh baca di buku, sudah ada materi-materinya di situ. Karena kita pertemuannya hanya secara online lewat video, maka Miss harus meringkas semua materi itu jadi satu video supaya anak-anak tidak bosan pada waktu membacanya. Nah, Miss berharap kalian juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS. UAS Miss akan ambil dari 4 kitab ini, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Kitab Bilangan ya. Nanti Miss kasih 40 nomor, 10 nomor isian, 30 nomor pilihan ganda. Miss berharap kalian bisa menjawab semuanya dengan baik. Dari setiap materi yang sudah Miss bagikan, apabila anak-anak tidak mengerti, silahkan bertanya. Mau japri Miss, mau telepon Miss, silahkan. Oke, sekarang kita tutup materi hari ini dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.